Salafi ini gak punya ulama ahli hadis. Karena para ulama ahli hadis kan rata-rata ahlus sunnah wal jamaah. Karena salafi ini gak punya ulama ahli hadis, mereka hanya punya guru namanya Albani. Maka Syekh Albani ini yang dipromosikan, yang dipropagandakan kemana-mana. Ya karena gak punya. Mengapa gak merujuk kepada kitab-kitab ulama mazhab? Ya mereka memang gak mendalam ilmu fikih yang diajarkan oleh para ulama. Karena gak mendalam, gak ngerti gitu aja. Masjidnya ini biasanya kalau tata cara ibadah nggak baca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, baca kunut. Itu maksudnya di Pekanbaru atau di Indonesia. Itu biasanya Wahabi. Habis sholat itu Wahabi ciri-cirinya begitu. Kemudian apa lagi? Kemudian ya mereka biasanya anti maulid, anti tahlil, anti ziarah kubur, dan suka membid'ahkan orang. Itu diantara ciri-cirinya. Mungkin banyak juga ciri-cirinya. Kalau orangnya ya nggak bisa dipastikan. Kadang jenggotnya panjang, jamaah tabligh kadang. Saya ini pernah perjalanan dari Pekanbaru ke Jambi. Mau sholat ashar di daerah Belilas. Kok imamnya ini jenggotnya panjang, pakai kaos dalam aja. Akhirnya sopir saya agak boleh sholat. Nunggu ini selesai, bermakmum sama saya. Ini kayak Wahabi, sudah pakai kaos pendek itu ya, kaos dalam, pakai celana, nggak pakai songkok. Begitu mereka salam, saya sholat. Ternyata begitu imam ini melihat saya, diam, menghadap saya terus, lihat, perhatian pada saya. Selesai sholat, berhamburan mereka cium tangan. Loh, kamu siapa? Saya penggemar sampeyan Pak Kiai katanya. Tidak taunya jamaah tabligh gitu. Sudah tak kira Wahabi malah jamaah tabligh. Jadi kalau fisik ini repot memang. Kalau lembaganya di Pekanbaru sudah maklum itu. Kan Wahabi pusatnya di Riau ini di Pekanbaru sama Kampar lagi ya. Pusatnya Wahabi. Terus kemudian apakah setelah sholat memang tidak perlu berdoa karena sholat sudah cukup dengan rezeki saja? Berdoa setelah sholat itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ayat ini kata para sahabat dan ulama salaf ini perintah berdoa selesai sholat. Jadi kalau sudah selesai sholat ya kamu berdoa pada Allah, itu ayat ini. Kalau bilang nggak perlu, Al-Quran menyuruh. Masa nggak perlu? Berarti sangat penting berdoa habis sholat. Dan Rasulullah SAW juga berdoa habis sholat. Banyak doa-doa Rasulullah yang dibaca beliau sehabis sholat. Jadi ini perintah Al-Quran. Terus. Dan mengapa Salafi suka ambil rujukan Syekh Albani? Kenapa tidak pakai Imam Mazhab? Salafi ini gak punya ulama ahli hadis. Karena para ulama ahli hadis kan rata-rata ahlus sunnah wal jamaah. Karena Salafi ini gak punya ulama ahli hadis, mereka hanya punya guru namanya Albani. Maka Syekh Albani ini yang dipromosikan, yang dipropagandakan kemana-mana. Ya karena gak punya. Mengapa gak merujuk kepada kitab-kitab ulama mazhab?
Ya mereka memang nggak mendalam ilmu fikih yang diajarkan oleh para ulama. Karena agak mendalam, nggak ngerti gitu aja. Karena agak belajar itu memang. Kalau orang yang pernah ada di pesantren, ngerti kitab-kitab mazhab, lalu kuliah ke Saudi Arabia, pulang biasanya tetap Aswaja. Nggak berubah menjadi Wahabi. Ini yang berubah menjadi Wahabi berangkat dari sini kosongannya. Terus Di sebagian masyarakat atau yang bernama Salafi ini banyak yang menggunakan aman-aman yang sudah lama diamalkan di masyarakat, zikir dan doa tadi, mutakilan, presentasi dan lain. Mengapa orang Salafi menyatakan bahwa tahlilan yang itu sudah dari Hindu? Wahabi yang mengatakan tahlilan dari tanggal 1 sampai 7 dari Hindu, bilang dari Hindu itu karena gak tahu. Saya ini dari Jawa Timur, bertetangga dengan Bali. Bali pusatnya Hindu. Saya sering ceramah ke Bali. Dan saya ke sana gak pernah ada undangan tahlilan dari orang Hindu. Orang Hindu yang dibilang ada tahlilan 7 hari, orang Hindunya sendiri gak tahu itu. Malah Wahabi yang tahu. Kan aneh memang. Dan tahlilan itu bukan dari Hindu. Kalau orang baca tahlil itu pasti orang Islam. Masa orang Hindu baca tahlil? Kan ngawur. Lalu yang mereka persoalan kenduri, sedekah makan. Sedekah makan ini berlangsung sejak masa sahabat. Sebagian sahabat itu Sayyidina Umar bin Khattab itu berwasiat agar orang yang takziah dikasih makan. Lalu Sayyidina Imran bin Husain berwasiat orang yang takziah dikasih makan. Dan tradisi 7 hari kata Imam Suyuti itu berkembang di Mekah sejak masa sahabat. Dan itu jauh dari Hindu. Jadi gak bid'ah itu tahlilan 7 hari. Memang tradisi Islam. Lalu Wahabi ini biasanya mempersoalkan. Itu gara-gara kenduri tahlilan. Gara-gara tahlilan orang-orang yang keluarganya meninggal sampai berhutang pada tetangga. Kata mereka. Jawaban kita ya berhutang ini sudah biasa di kalangan kita. Kan biasa memang. Anaknya sekolah hutang, anaknya ujian hutang, anaknya mau nikah hutang, betul. Mau hari raya beli baju anak hutang, kadang mau berangkat haji gak cukup hutang juga, apalagi rumahnya ada yang belum lunas rumahnya. Ya biasa hutang itu, ya gak apa-apa, wong mereka sendiri yang bayar, bukan dia kok dipersoalkan. Dan berhutang ini dapat pahala, asal niatnya membayar. Di dalam kitab-kitab hadis seperti kitab Al-Madjarur Rabih fi Thawabil Amalis Shalih, karangan Imam Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati. Itu ada babu thawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ahu. Bab ini menjelaskan pahala orang yang berhutang dan berniat melunasi. Jadi sambian kalau berhutang, niatnya melunasi, dapat pahala. Jangan dikira orang berhutang gak dapat pahala, yang penting niatnya melunasi. Dan itu banyak riwayat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pemasukannya itu melebihi dari cukup. Tapi beliau ini kalau pemasukannya datang, habis zuhur datang, harta melimpah. Asar dah habis, orang dipanggil semua suruh bawa semua, disedekahkan. Nanti kadang untuk dimakan sendiri hutang. Akhirnya apa? Keluarganya protes sama beliau. Sambian ini Ummul Mukminin kok ngutang terus, padahal gak ngutang cukup. Apa jawaban beliau? Saya ini berhutang karena ingin pahalanya hutang. Rasulullah SAW bersabda, "Maniddana dainan wa nawa wafa'ahu a'anahullah." Siapa yang berhutang dan niat melunasi akan ditolong oleh Allah.
Saya kalau nggak punya hutang susah, takut nggak ditolong oleh Allah. Ini jangan jadi alasan ibu-ibu nanti nyuruh hutang sama bapaknya itu. Artinya nggak apa-apa memang. Biasa, ini Wahabi alasan aja. Rumah belum selesai, ya ngutang aja. Nggak ditolong oleh Allah kalau nggak punya hutang. Ada kiai di Jawa Timur, di Jember ya, sudah wafat, masih kerabat dengan saya. Orangnya keramat, banyak tamunya. Rumahnya dari bambu. Cerita sama saya, ada kiai dari Madura ngeluh pada beliau. Ada apa? Saya ini susah kiai. Susah apa? Punya hutang nggak mampu melunasi. Berapa hutangnya? 3 M. Lalu kata kiai ini, lengkapi hutangnya 10 M. Nanti cepat lunas katanya. Akhirnya dia cari hutangan 7 M dan cepat lunas habis itu. Cepat lunas. Jadi kalau hutang sedikit gak lunas-lunas, berarti minta tambah itu hutangnya. Biar cepat lunas. Biar pertolongan Allah semakin besar itu. Jadi cobalah nanti. Tapi ya kalau gak lunas jangan cari saya itu. Terus mohon tipsnya untuk mencari pesantren karena banyak pesantren yang misalkan ada kasus yang didahului grup pesantren, kemudian ada juga apa namanya saya ikut seperti saya ikut seperti itu. kalau cari pesantren yang salaf itu cari pesantren yang tidak ada ikhtilat, tidak ada campur laki perempuan. Dan di Jawa itu banyak, di Aceh juga banyak. Ini yang pesantren yang macam-macam, biasanya pesantren baru-baru yang begitu. Jadi banyak seperti itu. Kalau di Jawa, seperti tempat saya pondok pesantren Sudogiri. Santri laki dan perempuan, begitu masuk gak pernah jumpa sampai pulang. Atau walaupun saudaranya sendiri. Kecuali izin resmi. Dan pondok putri yang ngajar hanya ustazah. Di pondok putra hanya ustaz. Kiai aja gak ngajar ke pondok putri. Paling hanya melalui pengeras suara. Banyak pesantren-pesantren begitu di Jawa. Tapi yang ahlus sunnah ya, jangan yang wahabi. Kalau dulu itu yang namanya pesantren biasanya ahlus sunnah. Sekarang ini yang wahabi bikin pesantren. Panji Gumilang gak jelas jenis kelaminnya apa, alirannya bikin pesantren pula. Az-Zaitun itu ya. Kemudian yang Syiah bikin semua sekarang ini pesantren. Jadi harus hati-hati. Ya tanya aja. Kalau ingin mondok ke Jawa, tanya pada orang yang biasa ke Jawa. Sul Hendri. Atau kemana, tanya aja. Kalau tanya insya Allah tahu. Terus mungkin dari jemaah ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencium tangan orang karena dia orang soleh atau orang alim itu hukumnya sunnah. Mencium tangan. Tapi kalau mencium tangan karena dia orang kaya itu gak boleh. Karena orang kaya itu gak bagus. Atau malah orang kafir tambah gak boleh itu. Haram malah. Kok mencium itu kaya. Itu kan kafir, kaya, haram itu hukumnya. Kalau karena orang alim, orang soleh, atau karena orang tua, atau karena pamannya misalnya. Itu dianjurkan. Wahabi melarang, ya Wahabi kami suka melarang. Jangankan mencium, bersalaman habis sholat, Wahabi melarang.
Saya tabligh akbar di Bandung, lalu di Bogor. Orang-orang laporan, gimana Kiai? Wahabi ini diajak salaman habis sholat tersinggung dia. Satunya bilang diajak salaman, tangan saya dipukul katanya. Jawaban kita, salaman habis sholat itu dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Jadi biasa salaman habis sholat. Dan Rasulullah disalami, tangannya dicium, Rasulullah mau. Wahabi gak mau, lebih mahal Wahabi itu. Tapi untung Wahabi gak mau, karena gak ada barokahnya itu. Biar aja lah, gak mau salaman itu. Terus Assalamualaikum Ustaz. Yang mau saya tanyakan sebetulnya apa yang menyebabkan munculnya berbagai mazhab Ustaz? Yang kedua, bolehkah kita berpindah-pindah mazhab menyesuaikan dengan kondisi? Terima kasih. munculnya berbagai mazhab, kalau yang dimaksud itu aliran-aliran sesat, itu bermacam-macam. Ada yang karena kepentingan politik, ada karena kepentingan ekonomi. Itu yang aliran-aliran sesat. Kalau Wahabi ini latar belakangnya politik, kekuasaan. Karenanya Wahabi ini memang memihak penguasa. Itu Wahabi, memang politik. Nah, bolehkah kita berpindah-pindah mazhab sesuai dengan kondisi? Kalau yang dimaksud pindah mazhab ini mazhabnya ulama salaf, mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu gak apa-apa. Bahkan dianjurkan. Misalnya kita umroh, kalau ikut mazhab Syafi'i waktu tawaf, ya, wudhu itu kalau bersentuhan dengan lawan jenis kan batal. Padahal kita tiap 5 meter kadang kesentuh perempuan di depan Ka'bah. Itu wudhu terus selama 7 kali putaran itu. Capek gak selesai-selesai. Akhirnya ikut Hanafi. Maka gak batal. Enak kalau begitu. Bagus begitu. Jadi gak apa-apa kalau yang dimaksud pertanyaannya. Kalau pindah sekarang Aswaja, besok Wahabi, besok Syiah, gak boleh itu. Karena itu aliran sesat. Kalau pindah mazhab aliran sesat jelas gak boleh. Kalau pindah mazhab sesama ahlus sunnah tuh gak apa-apa. Terus. Ini Ustaz. Ini kalau kita lihat pondok-pondok pesantren banyak yang dibuat nama dengan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan ada yang namanya Asy-Syafi'iyah. Tapi ajaran di dalamnya itu bertentangan dengan mazhab tersebut. Apa tujuan orang membuat nama sesuai dengan sahabat atau Syafi'iyah? Tapi tidak sejalan dengan mazhab Syafi'i. Wahabi itu penipu. Jadi mereka bikin masjid, bikin apa, pakai nama-nama orang ngetop dan ajarannya gak diikuti. Mengapa? Ya penipu lah. Saya ini pernah dapat tamu orang Wahabi, tapi alasan aja, karena menipu. Kalau nama Imam Syafi'i, orang itu menganggapnya ya Imam Syafi'i. Itu ibaratnya sama dengan orang buka warung sate babi, lalu dikasih nama sate kambing. Ketika ditanya, loh ini kok dikasih nama sate kambing, kan sate babi yang dijual. Jawabannya apa? Kita ini kagum pada kambing. Nah kalau orang itu sate kambing ya kambing, bukan babi. Ya kayak Wahabi gini lah. Ya namanya penipu. Penipu ya macam-macam. Terus ada lagi. Ya biasanya nama lembaga Wahabi Abu Darda. Ada yang namanya Abu Darda di Pekanbaru. Ada yang namanya Abu Ubaidah. Ada namanya Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Kalau bikin masjid, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar bin Khattab. Saya ditanya oleh orang-orang, Kiai, ini Wahabi bikin masjid namanya Abu Bakar, namanya Umar, gimana ini? Saya bilang memang namanya Abu Bakar dan Umar, cuma ajarannya Abu Jahal dan Abu Lahab.
Mengapa? Karena akidah mereka tauhidnya memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka ini suka propaganda memang. Ya, saya ditaksir dengan nggak ada. Gimana itu? Kalau apa, memang nggak baca bismillah, langsung alhamdulillah nggak baca. Pendapat yang kuat mazhab Syafi'i, kalau kita bermakmum nggak sah itu. Karena kurang. Hanya kita membaca bismillah, di Al-Quran ini ada bismillah. Malah ayat pertama. Betul. Semua Al-Quran, bismillah ini ayat pertama. Jangan bermakmum ke sana. Bermakmum pada Wahabi itu hukumnya makruh. Karena beda akidah dengan kita. Malah sebagian bermakmum sama Wahabi bukan nambah pahala, malah mengurangi pahala. Defisit pahalanya itu. Ada lagi? Sebentar ya. Seharusnya apa memang pemerintah tidak tahu soal itu? Bedanya Wahabi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswadiyah. Kalau Ahlus Sunnah, wahdaniyat itu ada 3. Allah Maha Esa di dalam zat, Maha Esa dalam sifat, Maha Esa dalam perbuatan. Wahabi tauhidnya ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Muhammadiyah ambil dari Aswadiyah 2, dari Wahabi 1. Kata Muhammadiyah, Allah itu Maha Esa dalam zat, Maha Esa dalam sifat, lalu Maha Esa dalam uluhiyah. Karena Muhammadiyah mengambil tauhid uluhiyahnya Wahabi, maka Muhammadiyah melarang tawassul, tabarruk, istighatsah dan menganggapnya syirik. Ini kesamaan Wahabi, Muhammadiyah dengan Wahabi. Yang kedua, Wahabi ini tidak, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang cocok dengan Wahabi memang karena tidak bermazhab. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan. Kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah. Itu ajaran pokoknya 3. Saya baca di kitab-kitab mereka. Bahkan di fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah yang juga suka membid'ahkan, menyalahkan. Padahal yang disalahkan nggak salah. Cuma dia Jumat itu nggak ado. Mengapa nggak ado? Nggak sama dengan sholat zuhur katanya. Ikut ahli hadis. Jawaban kita, yang ahli hadis bukan kamu. Siapa? Yang ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya menganjurkan sholat qobliyah Jumat. Nah, Muhammadiyah ini mirip Wahabi, sering bawa propaganda kembali pada Quran dan hadis. Lalu mereka melarang sholat qobliyah Jumat, ikut mazhab ahli hadis. Imam Bukhari menganjurkan sholat qobliyah Jumat. Di Sahih Bukhari ada babus sholati qablal jum'ah rak'atain wa ba'daha rak'atain. Bab anjuran sholat qabliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Lalu Imam Bukhari menyampaikan dalilnya. Yang pertama dalil umum, hadis Ibnu Mas'ud, ala baina kulli adzanaini sholatun. Ingat, setiap antara azan dan iqamah ada sholat. Maksudnya sholat qabliyah. Sebelum sholat Jumat ada azan, ada iqamah. Berarti ada sholat qabliyah. Yang kedua, Imam Bukhari mengkiaskan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Sholat zuhur ada qabliyahnya, Jumat ada qabliyahnya. Kata tokoh Muhammadiyah ini, zuhur gak sama dengan Jumat.
Kira-kira saudara lebih percaya sama dia apa sama Imam Bukhari itu kira-kira? Imam Bukhari kan? Artinya mereka kembali pada Quran hadis itu hanya propaganda. Wong yang ahli hadis Imam Bukhari menganjurkan qobliyah Jumat, dia gak mau itu. Jadi begitu. Ini kesimpulan Muhammadiyah ya. Tapi sekarang ini di internal Muhammadiyah banyak pencerahan. Sudah banyak Muhammadiyah yang kembali bermadhab. Terutama yang kuliah di Al-Azhar itu. Sudah tidak kaku seperti itu. Dan Muhammadiyah yang ramai itu di Padang. Betul. Di Sumatera Barat. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua apa tadi? Mengapa pemerintah gak melarang Wahabi? Ya, negara kita ini bukan negara aswaja. Memang negara Pancasila. Wong tahun 2026 LGBT mau dilegalkan. Apalagi cuma Wahabi itu. Ya ruwet negara kita ini saudara. Memang ruwet. Apa ruwet itu? Ya pokoknya bikin pusing lah kalau dipikir itu. Ini yang ibu-ibu mau tanya, monggo. Ya, ini saya mewakili pertanyaan ibu-ibu. Apakah kita boleh sholat di masjid Salafi? Kalau cuma sholat di masjidnya gak apa-apa. Kalau bermakmum pada mereka hukumnya makruh. Lebih baik bermakmum kepada ahlus sunnah, tidak makruh kalau itu, mantap kalau itu. Jadi bermakmum sama Wahabi itu makruh saudara. Mengapa makruh? Biasanya jengkel hati itu. Saya ini pernah sholat maghrib di Pekanbaru, entah masjid mana. Yang ngantar saya bilang, Kiai, kok sholat di sini? Kenapa? Wahabi ini. Masa Wahabi? Iya katanya. Ah, saya belum tahu. Udah bermakmum aja. Begitu bermakmum, ternyata agak baca basmalah imamnya. Waduh, Wahabi ini. Dan habis sholat gak baca zikir, jengkel juga sampai selesai. Bang bikin jengkel, gak khusyuk itu. Makanya makruh. Sudah ya. Oh, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Oh masih ada. Selama ini kita paham itu Wahabi. Jadi kan ada yang teman-teman yang bawa untuk pergi katanya untuk ikuti ceramah gitu kan. Kajian. Ya kajian. Jadi waktu itu kalau saya pikir itu tuh kajian itu kan disuruh kita untuk mengikuti kajian ilmiah ya sunnah itu. Apakah itu juga dilarang Ustaz? Yang keduanya Ustaz, kalau kita sesama jamaah sedangkan kita ketemu lalu kita salaman, yang dibaca itu apakah kita ucapkan assalamualaikum, apakah salawat Nabi? Cuma itu Ustaz. Mohon dijelaskan. Yang pertama ya, kalau diajak kajian yang ceramah itu ustadznya Wahabi atau ustazahnya Wahabi, jangan mau. Itu Wahabi itu udah usahlah ke sana. Cari yang ustadz aswaja, yang ahlus sunnah. Jadi jangan. Mengapa? Dan kalau punya anak jangan dimasukkan di, karena sebentar lagi anaknya jadi anak durhaka pada orang tua. Dan ini kejadian di mana-mana. Pasti menyesatkan bapaknya dan kakek neneknya. Ini dah kejadian dan ditinggal biasanya. Saya jumpa mantan Wahabi di
Cilengsi, Bogor, bulan sebelum puasa, mantan Wahabi. Dia bilang, saya dulu mengkafirkan guru saya, gurunya dikafirkan, malah termasuk orang tuanya juga dikafirkan. Wahabi, jadi bahaya. Wahabi ya, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua soal apa? Ketika kita bersalaman, sebelum salaman kalau baru jumpa ya assalamualaikum, lalu bersalaman. Ya. Kalau memang sudah berjumpa bersalaman bilang apa? Terserah. Baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad bagus. Baca istighfar astaghfirullahaladzim bagus juga. Baca apa? Terserah. Karena itu memang tidak ada bacaan secara khusus. Cuma biasanya kalau orang sini setiap bersalaman baca sholawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagus itu kalau begitu. Atau sambil ngobrol-ngobrol gak apa-apa juga, apa kabar. Gak apa-apa juga begitu ya. Ini pertanyaan yang tertulis ya, mau dibaca. Udah cukup ya dengan Dah. ada ini masjid kata masjid Wahabi salam ini bagus tapi tidak ada berubah. Kemudian dananya dari mana? Ininya pelayanannya luar biasa lah. Ya mereka banyak uangnya, gak tahu dari mana itu. Orang kita gak pernah nanya. Mereka pandai cari uang memang. Kalau yang aswaja kayak BPIR ini gak punya uang biasanya. Terus ya mereka gak suka kubah memang itu. Gak tahu kenapa itu. Memang beda lah, beda dengan aswaja. Dan kalau ahlus sunnah itu biasanya di mimbarnya ada tongkat. Ada ya, kalau Wahabi gak pakai tongkat. Jadi gak ada. Ya banyaklah tanda-tandanya, ciri-cirinya banyak itu. Terus ini banyak pertanyaan sudah tadi jawab kira-kira dengan yang ditanyakan langsung. Ini kita satu lagi Ustaz. Karena kita kan udah mau memasuki politik misalnya memilih pemimpin. Mohon pencerahannya tentang ciri-ciri pemimpin yang beragama Islam. Kemudian dari soal-soal yang ada, siapa di antara sesuai dengan dan sudah pemimpin yang sudah dilakukan menjadi calon presiden, siapa saja yang di antaranya sesuai dengan ciri-ciri tersebut. kalau di dalam Islam, ciri-ciri pemimpin yang bagus itu di dalam Al-Quran, inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Adalah orang kuat memimpin dan amanah. Itu yang cocok. Nanti kita cari yang itu. Kalau dari calon-calon yang ada, siapa yang cocok? Saya pribadi gak ada yang srek. Ya mudah-mudahan tampil yang lebih baik dari mereka. Sampai sekarang belum ada yang srek sampai sekarang. Nggak cocok semua. Ya namanya nggak cocok kan, nggak apa-apa kan. Belum cocok dan belum jelas nanti yang nyalon yang mana belum jelas. Sekarang ini kan masih dorong-dorongan itu. Masih saling tendang-tendangan itu. Entah yang mana. Tapi ya gak perlu peduli lah. Memang di akhir zaman ini, setelah generasi salaf, di dalam hadis ini, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka itu berkhianat dan tidak bisa dipercaya.
Wa yanzuruna wa la yufun. Mereka bernazar, berjanji dan tidak menepati. Jadi nanti ini akan menebarkan janji dan tidak ditepati biasanya janjinya. Ya akhir zaman memang sekarang. Yang ada ya berkhianat. Ya gak tahulah, ya mudah-mudahan enggak. Tapi biasanya begitu sekarang di akhir zaman. Sudah, ada lagi? Tapi barangkali Bapak Ibu masih ada pertanyaan masuk Bang? Nah, Terakhir, pertanyaan terakhir. Karena gak ada ya, maka kita off ya. Mari saya kembalikan kepada MC. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.